Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya, Kencukenian dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Juli 2025 Sersan Mangerasan hadir lagi dengan pokok bahasan masih berhubungan dengan kesehatan, hal penting yang harus kita ketahui. Kencukenian hari ini sengaja kita undang dari mana? Rumah Sakit Umum Daerah Haji Rabain Morenim. Tema kita hari ini adalah sakit sebagai kondisi tertentu, Kencukenian. Seberapa pentingnya menu khusus ini hari ini hadir di. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk Kencukenian yang lagi dengerin di 100,8 FM, yang ada di rumah, di kantor, di mobil. Jangan lupa hari ini hari Jumat, yang kaum pria nonton dulu ini, nanti itu habis itu hostnya, Masya Allah, amanannya. Selain kita dunia, harus akhirat kita pikirin nih. Oke. Kencukenian, kita undang hari ini orang di belakang layar. Kalau kita ngomong sih orang di belakang layar yang selama ini menyiapkan gizi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Morenim. Kita bahas nanti, dan telah hadir dengan bangga saya perkenalkan di sebelah kanan saya Ibu Nova Amelia, SGZ. Iya. Beliau adalah Kepala Instansi Gizi di Rumah Sakit Umum Rabain. Di Radio Serasan. Mudah-mudahan Ibu betah. Lama di sini. Kalau betah, sana tinggal kena bahaya, Bu. Iya, di sini jadi. Sementara SK-nya lah di posisi SK di sana. Oke, ada Bu Nova, terus di tengah ada Ibu Indri Widianti. Selamat pagi masih ya? Pagi. Selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Indri Widianti, AMG, Bu. AMG, Ahli Madya Gizi. Ahli Madya Gizi. Oke. Di sebelah kanannya lagi yang saatnya hadir Ibu Maya Sri Amran, STR. STR ini Sarjana terapan. Oh, D4-nya gizi. Oh, D4 di gizi Jadi ada banyaknya. Oke. Kalau nutrisi lebih ke Kalau kita ke pasien langsung, Pak, kan jadi kita ketemu pasien langsung, kita lihat melihat diagnosanya gimana, Oke. apa, terus nanti kita implementasikan gimana pemberian diet atau diet tadi untuk menunjang proses penyembuhan. Oh, jadi yang sering ke visit ke pasien-pasien ini Nutrisionis Nutrisionis. lapangannya. sendiri, iya, masuk ke kamar-kamar ini. Ini Iya. apa Ibu? Ke sendirian ke pasiennya sendirian, Pak? Kita kan rumah sakit banyak pasiennya, Pak. Oke, Jadi dibagi beberapa nutrisionis. Maksud kalau si Bu Elmi Miana sendirian kan? Iya. Ketemu pasiennya sendiri. Nanti aku dampingin. Oh. Gila, bahaya. Udah selesai. Oke, Kencukenian dengan Ibu. Pertama kita Ibu Nova dulu nih. Iya, boleh. Ibu Nova, sejak kapan nih kita bergabung di Rumah Sakit Umum Daerah Morenim? Kalau Rabain. bergabungnya sebagai nutrisionis Desember 2017. Oh, 2017. Sebagai Nutrisionis juga di sana. Oke. Maaf Bu, ini
SGZ Bu ya. Itu gimana Bu ceritanya? Bisa memilih apa tuh jurusan ini gitu loh. Di mana dulu maaf ininya pendidikannya? Kalau kebetulan saya kan pendidikannya nyambung nih dari D3. D3 tadi kita di Poltekkes Kemenkes jurusan gizi. Terus saya sambung nyambung itu namanya ada alih program. Jadi dari D3 ke S1. S1-nya kebetulan saya di Brawijaya Malang. Dari Malang. S1-nya. Tadi katanya suka bangun. D3. Oh, D3. D3-nya suka bangun. Alih program namanya. Oh sorry, jadi Kancukunian kita bertanya ini supaya kita juga paham bagaimana apa latar belakang apa tuh pendidikan para narasumber kita sehingga nanti nyambung nih. Oke. Jadi dari sebelumnya SMA-nya SMA 1 Muara ini karena saya aslinya orang Muara ini. Tembesu. Kampus Tembesu. Pak Zaibin. Pak masih zaman Pak Zaibin. Masih zaman Pak Sekarang di Tanjung dia. Iya. Saya Zaibin, dukung di Cendikia. Pak Zaibin. Bu jadi dari SMA 1 Muara ini kemudian ngambil D3, di Poltekkes Palembang, kemudian ngambil S1 alih programnya ke Brawijaya. oh langsung. Sempet ini dulu dari D3 udah tamat kan, sempet Oke. bergabung ke Rumah Sakit Rabain juga dulu, jadi pegawai belut dulu Oke. sekitar 1 tahun, terus memutuskan untuk lanjut ke S1. Terus balik lagi. Balik lagi kebetulan kembali lagi. Aduh apa? CLBK. Cinta lama belum kelar. Lagi didului. Oke, kenapa Bu Nova memilih itu? Memilih gizi. Gizi ya. Karena memang saya emang cita-cita saya pertamanya di kesehatan kayak gitu kan. Jadi apapun bidangnya nanti kuliah pokoknya saya memang kuliahnya kesehatan. Sebenarnya nggak kebayang bakal masuknya di gizi kayak gitu karena ada beberapa pilihan jurusan lain. Tapi kayaknya rezekinya ke gizi emang panggilan hatinya di gizi. Oke. Nah, waktu penempatan pertamanya langsung di Rumah Sakit Rabainnya di gizi. Kalau penempatan sakit Rabain, saya di Puskesmas penempatan Di pertama. Puskesmas? Tempat Agung. Oke, Tempat Agung baru di ke. Iya, baru mutasi ke rumah sakit lagi. Oke. Nah, ini Bu, sekarang kan Bu Nova kepala instansi gizi. Bu. Ini apa Bu ya yang menjadi tugas pokok kita di sini? Ibu selaku kepala. Ya, sebenarnya kalau selaku kepala ya sebagai manajerial kayak gitu kan, Oke. saya bertanggung jawab langsung ke bidang. Jadi kami di bawah bidangnya penunjang. Ada namanya bidang pelayanan penunjang. Jadi kalau gizi, saya sebagai kepala instalasi, saya bertanggung jawab tadi memberi bagaimana gizi tadi bisa bertanggung jawabnya, misalnya kayak tadi yang nutrisionisnya, mereka yang memberi diet kayak gitu. Saya yang ininya manajerialnya yang mengaturnya kayak gitu. Bagian di ruangannya siapa yang kayak gitu. Jam kerjanya Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 16. 16. Istirahat jam 12 jam 1. 12 ya. Hafal Bu. Karena kami galak sano. Kami jinggung ibu gawe apa tidak? Gawe apa tidak? Apel. Oke, Mbak Bu Nova, ini kita staf atau anggota kita berapa orang di dalam apa instansi ini? Kalau stafnya ada di apa? Selain kanitnya, jadi kanitnya ada 2 nih, Bini sama Ibu Maya. Ahli gizinya cuma ada tinggal 5. Oh 5 ya. Menanganin sekitar kalau sehari-hari ada berapa pasien yang harus kita tangani? Lebih kurang 150 sampai 200 orang. Bu, berarti ini Bu, Pak, ini saya nih sakit di Rumah Sakit Umum Rabain. Saya kan yang tadi itu apa dapat menu 3 kali sehari kan? Iya. Itu yang ngatur siapa Bu? Yang ngatur ahli gizi. Kancekone inilah orang-orangnya. Kalau misalnya rasanya apa tuh kurang asin, kurang enak, kenapa nanti kita tanya lagi. Nah, kan ada lemak makanya nak beli di luar. Boleh enggak Bu itu Bu? Tergantung diet apa. Misalnya dia dengan diet diabetes kayak itu kita nggak saranin untuk makan makanan dari luar karena takutnya nanti gula darahnya tambah tinggi kayak gitu. Karena makanan dari kita kan udah diatur nih porsi karbohidratnya berapa, proteinnya dia harus berapa. Jadi karena kunci utama dietnya kan misalnya kayak diabetes dia memang harus menstabilkan gula darah kayak gitu makanannya. Takutnya kalau dia bawa dari luar dia kan nggak tahu nih kalau diabetes tuh nggak boleh gini dia asal makan aja kayak gitu. Nanti takutnya gula darahnya malah melonjak. Bukannya sehat, malah sakit. Agak nyala ke dokter. Iya benar. Nyala ke Bu Mel. Bu tahu kan Kancekunian ternyata kita harus disiplin selama di dalam perawatan. Oke, kemarin ke Ibu Indri Widianti AMG ahli media gizi. Kalau di
apa Bu di Rumah Sakit Rabain Ibu apa nih tugas pokoknya di ininya apa? Dalam Sebagai kanit administrasi dan rumah tangga instalasi gizi itu sarana prasarana fasilitas. Oke, jadi yang misalnya kurang Ada ini, yang kurang, ini, kurang ini, kurang itu berarti misalnya ini kurang ke Ibu. Kompor rusak. Kompor rusak, Oh, iya oke. semua Kompor rusak. pokoknya Semuanya. fasilitas Kan kita kan- fasilitas instalasi gizi. Itu 24 Rumah jam tangga. ya Bu ya? 24 jam. 24 jam. So, standby Kanca Kunian tuh kita sakit be ada yang jagoi. Hebatnya Rumah Sakit Rabain. Jadi ngurusin. oke, berarti tidak berhubungan dengan pasien ya, yang lebih Yang lebih Nggak langsung. tidak secara langsung. ini yang berhubungan langsung Ibu apa, Iya. Bu El ya. Iya. Oke. Nah, sudah berapa lama kita ininya Bu Indri? bertugas di rumah sakit Sakit Rabain. kurang lebih 20 tahun. Bu, itu bukan kurang lebih. Bu. Bukan kurang lebih. Saya Jangan Ibu tuh kok apa tuh? Bu ini rusak tahu Ibu. Iya. Masa Allah 20 tahun. Bu. Iya. Masya Allah. Oke, senior. Izin senior. Oke, nah Bu ininya langsung waktu di bagian gizi. pertama kali Ya. ya tahun 2005. Oh, 2005. oke. 2005 rumah sakit masih di Akagani itu. Oh, kagak Yang Rumah Sakit Lama. masih Oh, rumah sakit Oke, lama, oke. yang sekarang Oh. gedung Akbid itu. Abid situ. Ya, Oh, dulu beda. pertama kali di situ Mhm. tahun 2005. Mm-mm. Terus tahun 2006 kita pindah ke Kesini baru iya, pindah ke sini. gedung baru. Nah, itu dari apa Bu? Apa ya? Berarti Bu, Ibu merasakan kan suasana sarana prasarana waktu di sana tuh Sangat. sampai sini. Gimana ini perbedaannya? Kami cerita Bu dan kami nih. Kami yang seni junior nih. Ya kalau dulu memang Oke. minim Pak ya. Iya. Semakin bertambah pasien banyak, terus ya perkembangan lah ya. Jadi ditingkatkan lagi Oke. sarananya ditambah. Mm-mm. Mana yang kurang bagus diperbaiki lagi. Oke. Jadi maaf nih Bu kalau boleh tahu, kalau untuk sehari berapa Bu kebutuhan apa ya? Apa? Contoh lah misalnya kalau untuk beras. Itu masaknya di tempat Ibu kan berarti? Iya. Iya. Ah. Berapa tuh kok? Ya sekitar 30 satu kampil lebih Itu ya? Mm-mm. Oh iya karena iya Bu. Karena banyak 3 kali makan. Bener Bu, 3 kali makan. Tetapi pasien itu kan ada banyak-banyak makan Bu ya. Ada Iya. takarannya. Ada takarannya. Mm. Oh, Iya, ada takarannya. Ada baca. Nah, boleh nambah Bubuk. dah Bu. Boleh bubuk. Sudah ditakar. Oke. Suruh Kanca Kunian. Nakal sekali hari ini hostnya, pengen tahu banyak, kepo sekali. Sampai berapa kilo Berapa sehari. kilo beras sehari pengeluaran? Oke, sekarang dengan ini betah Bu ya, rumah sakit Bu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, karena 20 tahun. 20 tahun Kami harus di banyak rumah belajar nih, kan gitu. Kalau Bu ini siapa? Elmanis. Sudah berapa lama kita di rumah sakit umum? Berapa? 2 tahun. Baru 2 tahun. Slating. Slating. 2 tahun. Sebelumnya kita di mana? Oh, sebelumnya itu pas waktu tamat 2021 Mm-mm. itu belum kerja secara tetap tapi ikut Fashion show. Kan fashion show pasti ikut kan. bukan volunteer. Oh, oke. Terus dia ikut survei kayak status gizi, Oh. terus survei kesehatan gitu. Pokoknya berhubungan dengan Masih berhubungan dengan gizi. itu. Nah, tubuh El berarti jam kerjanya sama kayak ini. Oh, kalau kita yang nutrisionis di ruangan itu shift Pak. Sip ya. Iya, jadi ada 2 shift untuk ahli gizi. Shift pagi itu jam setengah 8 sampai jam 2 siang. Oke. Kalau shift sore jam 2 siang sampai jam 9 malam. Malam ya. Nah oke. Tadi kan Bu El cerita kalau ke pasien, visit ke pasien. Nah, untuk menentukan menu makanan, nutrisi segala macam itu dari berdasarkan penyakitnya dulu atau dari dokternya ininya? Permintaan untuk ininya. Oh, jadi kita lihat dari diagnosa pasien dulu Pak. Oh, oke. Iya, ada yang pasien diabetes, ada Oke. yang hipertensi, Ya. gitu kan. Jadi kita berdasarkan penyakit-penyakit tadi menentukan dietnya. Terus untuk berapa banyaknya itu kita lihat dari umur dan berat badan, tinggi badan juga Pak. Oh, Jadi kan kita oke. jadi kita pertama kan ada yang namanya asesmen gizi. Oke. Dari asesmen gizi itu kita menanyakan berapa berat badan dan tinggi badannya. Jadi kita bisa menentukan status gizinya, apakah status gizinya normal atau berlebih tadi obesitas atau kurang. Jadi kita
Jadi berat badan dan tinggi pasien itu pengaruh. Sangat berpengaruh. Ada baru tahu kamu. Ini harusnya acara ini harusnya dibikinnya 2 kali dalam seminggu ini. Bikin seminar. Bikin seminar. Ngeri. Terlalu panjang. Ini baru siapa? Baru Bu El yang ngomongin. Oke, Bu El pernah shift 2 shift ya? Iya, Jam 6 Jam Sri? setengah 8 Pantas. sampai jam 2. Jam 2. Kemudian jam 2 sampai jam 9 malam. Bu El juga ada tuh jam 2 sampai jam 9 malam. Ada. Oke, kalau pulang dengan siapa? Mari jemput. Tidak logis dan pertanyaan. Biar semangat, biar betah di sini kan. Oke, Takut juga kami dijemput tadi sih. Nggak, maksudnya di rumah sakitnya. Di rumah sakit. Oke, sekarang dengan ini Bu Nova, ini kan berarti alur kerjanya adalah berarti yang turun dulu ke pasien Pasien. ini, dari sini ke Bu Nova, baru ke siapa, Bu Indri. Enggak. Tidak. Gimana kalau boleh? Dari ahli gizi kan, ahli gizi ini dapat pasiennya, ada pasien mereka tadi kata Ibu Elma kan di asesmen nih sakitnya apa ini dapatlah diet. Oke. Dapat diet, sudah dapat diet. Nah, diet ini dimasak, yang masaknya ada petugas lain, ada juru masaknya, ada staf kayak lain. gitu, ada staf lain. Oh, oh, Ada juru oh. masak. Jadi kita cuman bertanggung jawab atas dietnya kayak gitu. Cuman Oke. juru masak tadi udah kita berapa kali kita kasih pelatihan, kita briefing terus. Misalnya Si dengan- juru masak ini. Iya, misalnya dengan Oke. penyakit ini mereka ini nggak boleh lo dengan menu ini kayak gitu. Mereka tahu juru masaknya. Jadi nanti mereka mulai dari pengolahan, mereka yang pemorsian kayak gitu, Oke. tapi tetap diawasin sama ahli gizinya kayak gitu. Sampai sudah selesai pemorsian, ada lagi pramusaji namanya yang nyampein makanannya. Yang nganter membawa. makanan, Yang membawa ke makanan. pasien. Jadi ahli Oke. gizi tadi itu dia bertanggung jawab dietnya apa segala macam, terus dia konsultasi gizi. Misalnya pasien tadi misalnya ada penyakit hipertensi, dia harus Oke. dikonsulin sama ahli gizinya kayak mana makannya kayak gitu. Oh, inilah si apa Bu El. Oke. Kalau maaf Bu, kalau seperti Bu El ini ada berapa orang tim kita anggotanya? Ada 5. Oh, 5 tadi ya. Dan semuanya cewek. Cewek. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rata-rata ahli nutrisi itu cewek? Kurang tahu juga. Kalau Dari di kelas kami ada pasti di antara misalnya 30 cewek ada aja 1 cowok nyempil. Oh, kayak gitu ya. Iya. Ada beberapa, cuman setelah berjalan berhenti. Oh, Doa. gitu. Kalau ada yang berhenti. Kiki. tapi ada juga yang di Iya, ada rumah yang sakit rumah lain sakit. banyak. Banyak Banyak. cowoknya ya. Oke. Aku beng gak acak mano itu ya. Karena banyak cewek ya. Nah, aku pengen tahu tadi tuh kan. Maksudnya tuh pertanyaan berikutnya adalah ini berapa limo sapo bae? Nah, gitu. Mengundurkan diri. Nggak apa-apa. Oke, Bu Nova kan sekarang, waktu berarti kalau Bu Nova jam kerjanya normal di itu ya, nggak Iya. kayak sini ya. Jamnya ikut Nah. manajemen. Bu Nova kan berarti seluruh daftar nama pasien dan penyakit segala macam ada di ini ya, di apa tuh di Ada di instalasi. di instalasinya Bu Nova. Itu Bu apa namanya? Pasien oke. Pernah nggak Bu ada pasien yang komplain masalah menu ini? Maksudnya itu pernah? Pernah. ada. Ganas dah Bu. Biasanya Cuman, kalau Bu. awalnya laporan ini Bu ada yang komplain ini pasti datengin udah merendah kayak gitu kan ada. Biasanya misalnya komplainnya misalnya apa ya, kalau misalnya rasa mungkin Oke, misalnya rasa. rasanya agak kok hambar kayak gitu. Ya. Tapi setelah dijelasin karena emang dari penyakitnya, kalau dia dengan hipertensi kan dia ada pengurangan natrium, garam, oke. tadi kayak gitu itu paling Yang apa sih banyak pasien itu mengeluh apa tuh? Apa sih Bu? Kata nggak ada rasa tuh? hambar. Hambar. Seperti aku dengan dia. Sorry, ambar apa anyep? Beda ya sama. Hambar, Pak. Hambar. Kalau anyep Iya. apa tuh? Beda. Anyep tuh Anyep kayak- apa ya? Bahasa apa Bu? Anyep tuh Bahasa apa? Anyep. Negatif. Udah belajar. Aduh, anyep apa dia ini Anyep. juga kan? Oke, jadi hambar Bu. Jadi Kancu Kunian, kalau kita saat ini sedang, tapi tolong juga disampaikan ke saudara-saudara kita kalau misalnya lagi perawatan, terutama di rumah sakit umum Rabain, kalau misalnya menu makanannya apa tuh menu ini itu kita apa namanya itu? soal dietnya. Oh sorry Bu, berarti kita nyebutnya ke kalau pasien itu kita apa tuh namanya tadi kita sebut apa tadi gizinya segala macam dari ini Bu, kita nyebutnya program diet. Diet pasien. Oh. Misalnya kayak dia dengan hipertensi berarti dia dietnya dia rendah garam kayak gitu.
dia dengan diabetes, diabetes. Berarti selama ini terjadi kesalahpahaman. Iya. Kenapa udah makan malam lagi Lagi diet? diet. Awas sakit tidak dia. Enggak juga, berarti Oke, dia gitu ya. karena lagi diet kan ada namanya diet rendah kalori, diet tinggi kalori kayak gitu ya. Memang salah dia bilang lagi dietnya. Siapa tahu dietnya dia tinggi kalori, salah tuh nggak makan. Atau dia lagi diet. Berarti kalau dia nggak makan, dietnya rendah kalori kayak gitu. Dia lagi diet rendah kalori. Bu Sri, ini mumpung ada ibunya jago, Kancekun ini jago gizi nih. Ya kita harus tanya nih. Jadi diet itu bisa untuk orang yang dalam perawatan dan tapi kalau diet orang yang tidak sakit itu Bisa. Karena Oke. diet itu pengertian secara harfiahnya pengaturan pola makan. Diet itu. Jadi diet itu bukannya nggak makan sama sekali kayak gitu. oke. Nah, Bukan untuk orang sakit aja. nah Bu, yang bagus dia tuh ada nggak misalnya hari, tanggal, ada ini nggak? Gimana sih itu cara ininya gimana, Bu? Kalau enggak sih tergantung dietnya apa, tergantungnya hasil asesmen itu. Kalau mau hari tanggal enggak sih kayaknya. Oh, itu untuk yang perawatan, Bu. Ah. Oke. Ada Bu yang diet rajin tiap bulan, Bu. Kalau tanggal tua. Diet juga. Oke, semuanya Kancekunian. Seru sekali kita ngobrol pagi menjelang siang ini dengan orang-orang yang ternyata beliau bertiga ini satu alumni ya. Satu Satu alumni. Bener ya? Iya, Nah, satu alma mater. Alma mater dari Poltekkes Kemenkes di Palembang. Palembang. Untuk seluruh alumni Poltekkes Palembang dimanapun berada, alhamdulillah hari ini mereka lagi reunian. Habis ini kita reunian sokongan apa tidak? Pakai baju putih, celana jeans, warna biru. Dress code. That's good. Dress code. Oke, Kancekunian, jangan kemana-mana. Nanti kita ngebahas lagi agak lebih tajam dengan tema untuk kondisi tertentu di rumah sakit sebagai salah satu terapi menyembuhkan penyakit. Narasumber kita hari ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Rabain. Ini mohon maaf tadi ada trouble di mikrofon, bukan mikrofon saya atau mikrofonnya Bu Nova. Siapa Bu? Indri. Bu Indri sama Elmania. siapa? Elma. Elma. Bukan. Tapi kami semuanya tiba-tiba trouble. Biasanya kan si kok rusak ini 44. Apakah karena seragam mereka pihak besan? Oke, Kancekunian di sesi kedua ini kita semakin seru pokoknya ngobrolnya. Nanti tuntas di di mudah-mudahan 25 menit apa 30 menit setelah kita buka lagi di saat ini jam 11 lewat 5 menit. Oke, Kancekunian, masih di Sersan Mangarasan kita dengan Ibu Nova Amelia, Sarjana Gizi, kemudian juga Ibu Indri Widianti, ahli media gizi, dan juga Bu Elmania, nutrisi dari Rumah Sakit Rabain Muara Inim. Sekarang kita ke Bu Nova. Bu Nova ini kan mengenal menu khusus untuk kondisi tertentu di rumah sakit sebagai salah satu terapi penyembuhan penyakit. Oke. Pertanyaannya Bu, menu khusus apa Bu yang dimaksud dengan menu khusus ini? Menu khusus itu berarti menunya itu memang dibuat ini memang khusus untuk diet diet tertentu kayak gitu. Misalnya untuk penyakit tertentu kayak gitu. Penyakit tertentu dietnya ini, penyakit ini dietnya ini jadi. Jadi dia per individu per penyakit kayak gitu nanti dietnya. Berarti Bu tidak semua pasien pukul rata? Enggak bisa dipukul rata karena beda pasien beda penyakit. Satu ruangan ada 3 pasien, beda penyakit beda menu. Beda menu. Berarti kalau yang ranjang nomor 1, nomor 2, nomor 3 beda. Kalau ranjang nomor 1 jeung ranjang nomor 2, ai lemak menu kamu Ayam, ayamnya. Ayam besar. Itu pasti beda itu, Bu. Pasti beda. Terus takarannya juga. Takarannya beda, tergantung tadi hasil asesmen. Oke. Nah, menu khusus untuk kondisi tertentu itu tadi yang dimaksud dengan apa namanya Bu? Diet tadi ya. Nah, sebagai salah satu, kalian terapi penyembuhan Bu.
terapi penyembuhan untuk gizi di satu orang pasien itu berapa persen Bu menjadi maksudnya tuh faktor utama seorang pasien itu sembuh selain obat-obatan? Obat-obatan. Kalau Kalau misalnya berapa persen, mungkin kita nggak bisa nih mersenin Oke, kayak gitu. siap. Tapi gizi itu memang menjadi salah satu dari penunjang gitu ya, penunjang untuk menunjang kesembuhan. Kesembuhan, gitu. oke. Kalau misalnya dengan obat nih, misalnya dia hipertensi, obat mungkin bisa langsung kayak gitu, langsung turun kayak gitu. Kalau dengan gizinya tadi kan juga membantu gitu, misalnya dia tadi yang tensinya tinggi, terus kita kasih makanannya dengan rendah garam, rendah natrium kayak gitu, itu juga akan membantu. Oke, menunjang jadi untuk itu tadi. misal kayak hipertensi Bu, ada obat tapi kalau menunya Menunya salah, salah. tetap aja. Oke, berarti kalau kita dengan uang yang nak kita senangi, kita juga dulu. Uang ini kira senang apa tidak? Mana senang tak usah kita terus ke, Bu. Oke. Itu yang terjadi namanya bertepuk sebelah Tangan. senior kalau ini. Oke, jadi nah, tadi Bu ada yang Bu antara pasien, tadi kan kita bahas pasiennya komplain. Nah, itu biasanya komplainnya kemana nih kalau misalnya tentang menu ini? Satu. Yang kedua Bu, pasien bisa request nggak Bu? Oh, oke. Kalau misalnya komplain biasanya karena yang standby di ruangan perawat gitu kayak gitu. Jadi misalnya mereka nanti bilangnya ke perawat, ini Bu, kok makanan kami kayak gini. Nanti perawat yang bakal komunikasi sama Oke, kami ya. siap. Terus kami yang turun ke lapangan. Masalahnya apa nanti kita selesaikan. Kalau untuk request bisa, tapi untuk saat ini baru untuk ruangan VIP aja. Oke. Dan untuk pasien yang tanpa diet, tuh. Maksudnya yang tanpa diet itu misalnya dia yang kayak pasien dokter Doli yang patah kaki, patah tulang kayak gitu. Dia kan Mereka nggak ada diet tuh? dia nggak memerlukan menu khusus, jadi dia kan nggak perlu garamnya nggak perlu kita rendahin, Oke. gulanya nggak perlu kita batasin, jadi dia bisa request. Si pasien tadi. Pasien tadi bisa. Oke. Nah, toleransi requestnya apa nih Bu? Kita ada menunya, jadi mereka bisa tetep. pilih pemilihan menu. Iya, kayak jangan gitu. dah kasih bikin menu dewe, minta seblak, Taruh minta kan, cireng. Tak terbayang aku ada pasien kayak gitu. Iya. Oke, nah tadi kalau pasien yang di VIP ya, itu bisa request. Kalau non diet yang tadi yang maksudnya non-diet, itu dia oke. nggak harus yang gulanya dibatasin, garam dibatasin atau proteinnya dibatasin, itu bisa. Biasanya kayak ibu-ibu habis melahirkan kayak gitu. Dia kan kalau ibu Oke. habis melahirkan kan nggak perlu yang ada pembatasan apa kayak gitu. Tapi catatannya ibu melahirkannya memang sehat, bukannya yang ibu melahirkannya dengan darah tinggi atau ibu melahirkan dengan diabetes kayak gitu. Oh, jadi tetap balik aturannya seperti apa? Aturan medisnya seperti itu, ya? Iya, makanya ada asesmen tadi. Jadi di asesmen tadi kan bukan cuma yang berat badan tinggi badan. Jadi kita ada kayak nilai labornya kayak itu berapa kayak gitu. Ada klinisnya, fisiknya, gitu, semuanya dilihat gitu. Oh, Kanca Kunian sebegitu rumit nggak sih Bu sebenarnya itu? Kalau dibilang rumit karena dianya per individu kan, per pasien kayak gitu. Oke, jadi mudah-mudahan Kanca Kunian dengan keterangan dari Ibu Nova kita semakin paham. Oke, jadi jangan sekali-sekali bawa menu. Nah Bu, misalnya bawa menu dari luar ya. Iya. Misalnya dibawa menu dari luar untuk kita boleh enggak? Boleh kalau Untuk gitu. boleh. Tidak Ngap- untuk pasien. Untuk apa sih? Ngapa? Kami ini apa tuh? Ini Makasih. tukeran. Barter. Oke. Oke, sekarang dengan ini Bu Indri betah Bu. Alhamdulillah. Masya Allah 20 tahun 20 tahun. Bu. Oke, jadi wong cininian kita Iya. Bu. Kanca Kunian Bu Indri ini adalah alumni SMA 7 SMA 7. Palembang. Apa sih namanya? Kalau Mata Merah, Mata merah. Kerpusri. Ya, Arab Lulus Muslim. deh. Bilang Kiki kayak. Bela diri terus. Dan ini ada di sini. Oke, nah ini Bu pernah merasakan kejenuhan nggak? Ih, pernah. Cak mana nih bentuk jenuhnya tuh? Biar kami nih yang muda-muda belajar. Ya, Biar nggak jenuh ya. Biar nggak jenuh. rutinitas Rutinitas, ya. rutinitas yang itu. Terus oke. Ya, pekerjaannya ya itulah. Tapi luar kepala galau sudah Bu ya. Nah ini lah ini hafal galau. Nah Ibu kan hampir
20 tahun di rumah sakit Rabain. Pernah Bu didatangi pasien yang komplain? Kalau dulu iya Oh, pernah. dulu. Iya, karena dulu kan sebagai Oke, Ah, turun seperti ini Elmi. Oh. seperti Elma. Elma, Jadi oke. dulu pernah dia datengin Oke. komplainnya seperti itulah. Oh. Pasien komplain rasa. Oke, rasa. Rasa, terutama rasa. Oh. Rasa makanan itu, Pak. Mm-mm. Itu yang paling utama kalau dulu. Paling utama ya rasa makanan itu ya. Iya. Ya kita jelaskan sesuai dengan kondisi pasiennya. Mm-mm. Sakitnya sakit apa, Iya. dijelaskan aturan dietnya. Cuman sakit hati. Sakit hati. Ada sakit hati, ada diet hati, Pak. Oke, ada juga tuh. Kan kayak apa namanya Oke, itu? nah itu- hepatitis. Itu kan sakit hati. Oke. Iya bener. Bener sakit hati. Sakit hati. Jangan kalah hostnya nih. Nah, Ose, kalau untuk sakit tadi liver itu menunya Beda. Kalau untuk sakit liver sih dianya apa namanya itu dia kan nggak memperparah kerja hati gitu kan, jadinya menunya biasanya kita yang rendah lemak kayak gitu. Oke, menunya. Jadi dia nggak yang santan-santan, yang santan? goreng-goreng. oh kayak santan, gitu. gorengan, oke. Karena lemak kan bisa memperberat kerja hati kayak gitu. Oh, berarti Bu, secara medis sakit hati itu liver yang kita kenal ini memang apa tuh namanya Bu? Menu yang kita berikan membuat si hati ini jangan terlalu Jangan kan hati ini lagi apa, kalau misalnya lagi infeksi ini lagi meradang kayak gitu, kita kan nggak mau radangnya tambah parah kayak gitu, jadi nggak memperberat kerja hati tadi, jadi ngasih menunya ya yang nggak banyak lemak kayak gitu, yang rendah kolesterol yang itu hati. jadi biar si hatinya itu tidak terlalu berat, Tidak berat kerja. gitu ya. Jadi kanceku juga kalau misalnya patah hati Makannya diet hati. makan hati. Tapi dia Bu, ada yang orang patah hati makan semakin banyak dia karena kesel tadi itu kan. Oke. Nah, sekarang dengan ini Bu Elmania. Bu Elmania, kalau boleh tahu ini kan sekarang masih apa tuh yang terjun terus di mana ini. Ada berapa menu daftar yang apa ya maksudnya tuh berapa banyak menu, berapa macam biasanya yang tiap hari kita siapkan untuk para pasien rumah sakit ini dengan jumlah yang ada, jumlah pasien sekarang. Kalau menu kita ada yang namanya menu 10+1 Pak. Jadi Ada siklus. iya, siklus Oke. menu 10+1. Jadi setiap tanggal itu beda, setiap hari beda. Untuk menu ke-11 itu untuk tanggal 31 gitu. Nah, dan tiap kelas juga kan beda-beda. Oke. Terus untuk tadi disesuaikan dengan diet. Kalau misalkan pasiennya tadi yang butuh dietnya rendah lemak, maka kita siapkan makanan itu yang rendah lemak, yang tidak mengandung kolesterol terlalu tinggi, Oke. terus kayak tidak pakai santan, tidak digoreng gitu, Pak. Kalau untuk banyaknya tadi itu tadi tergantung dengan kondisi diet pasien tadi dan tergantung dengan kelas-kelas masing-masing dari pasien tadi. Oke. Kelas rawatnya. Ada kelas rawatnya. Iya. Oke, tadi kan Bu Indri cerita kalau untuk masak kan ada petugas khusus. Nah, maaf Bu, ini kalau ahli gizi ini itu ikut ngawasin nggak pas masaknya? Oh, untuk pengawasan iya Pak, kita ada Oh, untuk gitu. pengawasan. Iya, biarkan supaya diet yang kita ditentukan oleh ahli gizi tadi itu ke pasiennya tadi itu tepat gitu kan. Jadi yang Oke. dimasaknya secara benar, disampaikan oleh pramusajinya ke pasiennya juga tepat gitu. Jadi tidak ada kesalahan diet. Jadi gitu. tetap kita kontrol juga ya. Memang ada khusus untuk pengawasan pendistribusian dan pengolahan. Oh, sampai ke pas didistribusikan ke pasien juga kita Iya. Iya. ngikut ininya ya. Oke, jadi Ikut kita pengawasan. pengawasan. terutama untuk steril apa ya? Biar apa ya makanya? Hygienis. Sanitasi. Jadi Oke. iya, selain lingkungan atau tempat pengolahan dan pendistribusian air bersih kan kita juga sebagai penjamah makanan namanya Pak. Kalau untuk yang mendistribusikan atau memporsi makanan tadi itu juga harus kita perhatikan itu kebersihan dan hygiene sanitasinya tadi. Oke. Kayak misalkan pakai sarung tangan, Oke. pakai masker, pakai penutup kepala. Jadi kan untuk mengurangi atau membatasi kontaminasi tadi, misalkan rambut ada jatuh Oh gitu. iya, ketombe jatuh. Iya.
Masak sambil nyanyi. Sambil nyanyi boleh tuh Bu, masaknya? Enggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh? Pakai Nanti masker. Oke, oke. Nah untuk yang testernya, Mm-mm. itu siapa Iya. testernya? Si juru masaknya atau kita juga balik Kita. lagi ke... Ahli gizi. Oke, jadi Kanca Kunian, hidangan yang kita terima setiap hari, 3 kali sehari ketika kita dirawat, dari hulu sampai hilir beliau bertiga plus 4 lagi yang ada di itu. Inilah penjagonya. Oke, keren. Nah, jadi oke. Kemudian kalau untuk pasien kalau pagi itu sarapannya jam Mulai dari jam 6 udah. jam 6 pagi. mulai. Kalau boleh tahu jam berapa kita mulai mengolah masakan itu? Karena kita kan ada 3 shift nih, Oke, tapi 3 shiftnya juru masak sama pramusaji aja. Jadi juru masaknya mereka udah nginep dari jam 9 itu, sudah dari yang shift sore mereka ada shift malam dari jam 9 sampai jam 7.30. Oke, jadi udah ketika ada mereka. Mbak Elma balik, rombongannya datang. Iya, Oke, berarti langsung nunggu biarlah. Karena kami sampai subuh kayak begawi. Nah, itu dari jam 9 shift itu shift ketiga jam 9 sampai jam setengah 8 sampai yang pagi. shift pagi. Nah, mereka mulai ngolah masak itu untuk sarapan pagi Kalau untuk sayur-sayurnya mereka mulai ngolah biasanya jam 4 gitu. jam subuh itu maksudnya. Jam subuh itu. Oke, Kanca Kunian berarti kita lagi lemak tidur sudah Dimasak. disiapkan masakannya. Masya Allah, rumah sakit Rabain keren. Oke. Mbak Nova lagi nih, Bu Nova, Bu. Ini kan sorry tadi Bu, ini kan harus on time. Harus jangan sampai ada yang kelewat segala macem. Bu, itu kan misalnya anggaplah kita ada 200 pasien. Itu Bu, menu-menu itu kan berbeda-beda. Iya. Setelah ahli gizi kita memberikan catatannya, sebagai yang terakhir Ibu filternya kan, yang oke gitu. Nah itu Bu pernah nggak kejadian Bu? Telat, Oh, ya. oke, pernah misalnya ya karena kita kan misalnya pas masak listrik ada mati, trouble trouble. Nah itu gimana tuh? Sementara Ibu posisi udah di rumah loh. Nah, HP Ibu jangan dimati. Oke, Bu, silakan. Pernah mengalami hal seperti itu? Kalau untuk keterlambatan distribusi ya kita minimalisir kayak gitu karena ada Oke. SPO-nya, ada Oh, SOP-nya kayak SOP. gitu. Jadi distribusinya pagi itu dari jam segini sampai jam segini, distribusinya siang jam segini sampai jam segini, yang malam jam segini sampai jam Oke. segini kayak gitu. Jadi misalnya biasanya sih jarang telat karena memang dari pengolahan kan misalnya udah injury time nih Injury cepet nih time, kayak gitu kan harus cepet kayak gitu. Biasanya nggak pernah telat, jarang banget telat Iya. gitu. Dapat laporan telat itu jarang. Misalnya kita udah ada di rumah, misalnya saya Iya. ada di rumah, kan ada ahli gizinya gitu yang memantau, ada Yang PJ ahli standar gizi, tadi, ada yang oke, standby oh. gitu. Jadi biasanya masalahnya beres di mereka, udah pinter semua. Masya Allah, keren. Muar ini membara ini. keren. Oke, jadi pengalaman karena sudah SOP-nya sudah Iya, jelas. ada SOP. Oke, Masya Allah. Oke. Oke, semuanya Kanca Kunian. Di penghujung acara ini sebelum kita tutup, kita kepengen tahu closing statement dari para narasumber kita ini. Ibu Nova Amelia, kemudian Ibu Indri, kemudian Ibu Elmania, mereka beliau ini dari instalasi gizi instansi apa instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara ini. Bu, kita mulai dari Ibu Elma. Ibu siapa sih? Elma Pak? Ini sih? Elma, bukan LM. Agak melihat. Bu Elma berapa saudara Bu? 4. Nomor? Anak pertama. Nah ini yang anak pertama tuh di bawah. Ini ngomong santun. Anak nomor 3 biasanya. Nomor 3 cewek apa cowok? Cewek. Pasti ini. Karena ayunya lah kan tuh. Iya, yang ayunya. Ngapa kau nakal? Ayu kan sudah baik. Udah lemah man baik kalau Ibu Nova bisa. Oke, ini Mbak Elmania, kita closing statement. Kita pengen dengar apa nih harapan besarnya Bu Elma di Muara ini, di Rumah Sakit Umum Rabain, kemarin juga di Muara ini, terutama tentang kesehatan gizi di masyarakat kita di Muara ini. Silakan Bu.
kami sangat mengharapkan Pak ya untuk masyarakat Muara Enim terutamanya lebih aware gitu terhadap kesehatan, terutama untuk para masyarakat yang sudah mempunyai penyakit tadi, misalkan diabetes, hipertensi, itu kami sangat berharap untuk mematuhi diet atau aturan dari makanan tadi untuk mencegah komplikasi tadi Pak. Jadi kan tidak parah gitu penyakitnya. Jadi sangat mengharapkan ketaatan diet kepada pasien-pasien dan warga Muara Enim terutamanya untuk menjaga pola makan sehat tadi. Oke. Jadi lebih baik mencegah Daripada mengobati. makan lama ada yang nyambung. Ada pesan untuk keluarga di mana? Di Kelekar. Di Klekar untuk kawan-kawan alumninya. Oh, iya. Iya. Tidak apa-apa. Elma kaget. Tapi jangan sebutin mantan, bahaya. Bahaya. Oke, silakan Elma. Tetap hidup sehat, salam sehat. Formalnya nih, takut yo. Oke, Bu Indri, Bu, saran Ibu, ini kita kayak penyakit hipertensi, menu apa yang dilarang dan apa yang disarankan, Bu? Kalau Hipertensi, Bu, ya? hipertensi rendah garam, Jadi makan garam kurang, kurangi yang asin. seperti aku melihat Rendah dia. garam. Asin dong. Kurangi Jadi- makanan yang asin. Oh, asin, ya. Oke. MSG, gitu. Mm-mm. Natrium. Ya, Sebaiknya makan- makanan pengawet. Makan pengawet. Makanan udah boleh? pengawet. Oh, oke. Jadi Itu kan lebih banyak natriumnya. terima kasih. Oke, itu kancing kuningan yang hipertensi ya. Kalau kita ngomong darting ya. Darah tinggi. Darah ketinggalan. Darah tinggi. Oke, Bu Indri, kan kita kepengen dengar statementnya Bu Indri. 20 tahun ada di mana rumah sakit Rabain. Kepengen dengar apa nih Bu harapannya untuk masyarakat kita Muara Enim tentang gizi nih Bu. Silakan Bu. Ya, kalau saya pribadi pola hidup sehat. Oke. Ya. Karena kan usia semakin meningkat bertambah, kondisi kesehatan ya juga semakin menurun ya. Iya. Oh. Jadi pola hidup sehat, makanan yang sehat. Mm-mm. Apa tuh? Sorry Bu, lebih baik makanan sehat apa makanan mahal Bu? Makanan mahal, makanan sehat. Milihnya Memilih makanan sehat daripada makanan mahal. Makan mahal-mahal belum tentu sehat. Kan senior ngomong kan. Jadi Kancu Kunian pilih makanan yang sehat, tidak perlu mahal. Ya, Banyak yang murah yang sehat-sehat. Yang sehat. Oke. Nah, sorry ini kalau misalnya ada apa tuh namanya tuh pasien yang mau konsul tentang gizi ke mana? Ke poligizi. poligizi. Oh, pilih gizi itu. Kalau dianya pasien rawat jalan ke poligizi. Kalau dianya dirawat inap, nanti dokternya yang minta konsultasi gizi, nanti ahli gizi yang datang ke Datangin si pasien ruangan. itu. Oh, dia nanti yang menjelaskan. Ya, Oh. kalau rawat jalan ada poligizi. Ada khusus kita Ada, ya. ada poligizi. Itu ada dokter yang menanganinya atau? Itu nutrisionis kebetulan. Nutrisionis. Karena untuk Ini dokter siapa? Bu Amel yang ini. enggak, kalau saya kebetulan Oh, gizi langsung poli. turun. Iya, Ah, ini penutupnya di sini penutupnya. Oh, gitu. Oke, makasih banyak Bu Indri atas statement dan sekarang kita ke Bu Nova Amelia. Itu yang tadi konsul gizi hari dan jam berapa tuh kalau boleh tahu? sama kayak jam poli umum, jadi mulai dari jam 7:30 sampai biasanya sampai jam 1. Jamnya Jam- poli. Jam itu harinya? Harinya Senin sampai Jumat. Senin sampai ada Jumat. terus, buka terus. Jadi gitu kita jadi ke si pasien rawat jalan bisa langsung. Bisa langsung. Yang pasien masih dalam posisi dirawat inap, Ahli gizinya yang bakal datang. buat ahli gizinya konsul. yang datang. Ah. Oke. Kalau rawat jalan didatengin, kalau yang rawat inap kita yang datengin. Oke, Bapak bolak-balik Bu ya. Iya. Oke, sekarang Bu Nova kita kepengen dengar statementnya, closing statementnya Bu. Harapan besar Ibu apa nih di Muara ini? Sorry dulu Bu, sebelum saya tutup nih, Kancu agak serius nih Bu. Bu, ciri-ciri orang yang kurang gizi itu apa Bu?
Tergantung ini orangnya dewasa atau anak kayak gitu. Oke, anak dulu. Oke, anak. Misalnya anak, kita kan kalau ciri-ciri ini umum udah kelihatan dari berat badan, misalnya kelihatan nih anak ini biasanya kurus kayak gitu. Oke. Biar rambutnya merah gitu. Rambut merah. Rambut merah. Kalau anaknya yang terlalu kurus kayak gitu. Jadi kurang gizi itu ada 2 juga, namanya kwashiorkor atau marasmus gitu. Ada yang perutnya besar kayak gitu. Cuman perut besar itu bukan karena gemuk, bukan karena ini kan. Dia kan ada pembesaran hati kayak gitu. Tapi badannya kurus, perutnya aja yang besar. Mukanya kayak orang tua kayak gitu. Ada Banyak juga pikiran, yang mukanya- capek pikiran. Masih kecil udah capek. Oh, gitu. Nah, itu mah Bu, itu usia berapa Bu tuh? Kalau tuh biasanya di bawah 5 tahun. 5 balita tahun. biasa. Kalau berarti kalau kita nemui saudara kita, tetangga kita itu ada indikasi itu kurang gizi. Kurang gizi. Oke, itu untuk anak-anak Bu. Nah, untuk orang dewasanya Kalau orang dewasa sih sebenarnya kalau yang pertanyaannya gizi buruk aja ya kayak gitu. Oke, Kurang gizi kayak gitu. Jadi kan sekarang kan ada 2 nih namanya double burden malnutrisi. Jadi yang malnutrisi itu bukan cuma kurus gitu, yang orang obesitas yang kegemukan itu disebutnya juga malnutrisi gitu. Jadi misalnya dia yang kurang tadi dilihat dari berat badan berdasarkan tinggi badannya, misalnya dia ada namanya indeks massa tubuh kayak gitu. Kalau dia kurang dari yang nilai normal, itu bisa jadi dikatakan dia underweight atau kurang gizi. kurang gizi tadi itu. Oke. Nah, misalnya Bu ngantuk. Ngantuk. Padahal ini tidurnya normal jam 9 sampai jam 4 atau jam 3 itu. Terus siang juga ada momen ini itu masuk ada faktor nggak? Bisa jadi karena biasanya kalau ngantuk, lemes, lesu kayak gitu dianya kurang gizi. Kurang gizinya dalam vitamin dan mineral, kayak dia kurang zat besi kayak gitu. Kan zat besi kan termasuk dalam ini juga, zat gizi juga kayak itu, mineral. Bu Nova lebih menyarankan pasien atau kita yang juga dalam posisi dirawat itu lebih ke menu gizi, menu makanan atau ke suplemen, obat-obatan? Antara 2 itu mana Bu? Ya, kalau dari kami, karena kami orang gizi, pasti kami di makanan. Oh, makanan. Jadi dilihat makanannya berapa. Sama kayak orang, misalnya orang itu gendut nih, aku nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan ini. Taunya dianya makan cemilannya banyak, makan kayak roti kayak gitu, itu kan termasuk sumber karbo juga yang bisa naikin berat badan juga kayak gitu. Faktor tuh Bu. Iya, termasuk. Nah, ini Bu, saya ini makan banyak, nyemil banyak. Ini lah Bu. Nah, itu apa? Itu apa artinya Bu? Aktivitasnya mungkin banyak, jadinya si input tadi sesuai sama output. Yang nggak boleh itu inputnya banyak tapi males-malesan, outputnya nggak keluar kayak gitu. Berarti Kance Kunian, bener nih yang tadi kita pas awal tadi itu kita ngomong, harusnya Ibu bertiga ini sering-sering datang ke sini. Gizi ini penting nih. Iya. Oke. Closing statementnya Bu Nova. Aku janji tidak ada nanya lagi. Tadi seharusnya closing, kita ingat lagi ya. Bu Nova, kita pengen closing statementnya Ibu selaku kepala instansi gizi Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Ibu ada amanah yang Ibu yang sekarang diemban segala itu keluarga gimana Bu? Gimana keluarga? Maksudnya mendukung aja. Kayak tadi kan ada posisi Ibu udah pulang ke rumah, tiba-tiba ditelepon sama ini, telepon sama itu, ini. Kalau keluarga selama itu nggak ganggu, maksudnya itu nggak sampai yang mengganggu kayak itu sih aman-aman aja, karena mereka ngerti juga kan kerjaan, emang kerjaan gitu. Insyaallah. Terima kasih banyak keluarga. Udah Bu, sekarang Bu statement deh Bu. Oke, Bu Nova, apa harapan besarnya untuk Muara Enim, terutama di dalam pekerjaan yang Ibu gelutin sekarang? Silakan Bu. Harapan besarnya untuk Muara Enim karena sekarang kan lagi digalakan sekali ini tentang gizi, sampai presiden kan gizi dibentuk badan gizi sendiri kayak gitu. Berarti kan memang sudah mulai menyadari betapa pentingnya gitu kan, betapa pentingnya gizi dalam kehidupan ini ya. Harapan pertama tetap pola makan sehat karena sekarang kan banyak makanan-makanan itu semakin maju zaman gitu, semakin banyak makanan-makanan yang minim gizi, itu miskin gizi kayak gitu. Jadi tetap lakukan gizi seimbang, pola hidup seimbang, olahraga, aktivitas. Karena kalau dengan makan aja tanpa aktivitas, tanpa olahraga juga itu nggak bakal berimbang. Bu? Pola hidup sehat Bu? Pola hidup sehat. Dan salah satunya gizi sangat berperan. Iya. Oke, sip. Muara Enim membara. Oke, semuanya Kance Kunian, Masya Allah tak terasa
30 menit lepas dari pukul 12. Tadi mohon maaf tadi ada sempat trouble. Alhamdulillah bisa diatasin sama tim produksi kita. Semuanya Kancu Kunian dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Ada Maudi Saputri, ada Niken Duta, ada Azza Suca, ada Dian, Kadaya dan juga Dion beserta dengan Pak Cep. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey dari Humas RSUD yang mendampingi kita, dan juga ada siapa Bu Ailmania, Bu Indri Widianti dan juga Ibu Nova, dan saya DJ Anggi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi, dan Bu maaf Bu jangan bosan-bosan kesini. Kami pengen banget tahu banyak tentang gizi, ya Mbak ya. Boleh. Ngapa kata nadaku kalau kesini beda dengan sini. Ibu Nova ketawa. Oke semuanya Kancu Kunian pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Muara Enim membara.